sama, dengan niat yang sama, kita berbagi cerita, menuangkan asa dan segala kekhawatiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rusniati, calon guru penggerak angkatan ke-10 dari UPT SMP Negeri 7 Pindang. Kali ini saya tidak sendiri, saya didampingi oleh Ibu Satriana, guru pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Dia mengajar di SMP Negeri 7 Pindang. Assalamualaikum Ibu Satriana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Ibu hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, senang mendengarnya. Hari ini kita akan mengadakan percakapan pra-observasi sebelum saya mengikuti jalannya proses pembelajaran yang ada di kelas 3. Ya, silakan. Oh iya. Jadi tujuan observasi kita ini adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi proses pembelajaran yang Ibu laksanakan. Percakapan di observasi ini bertujuan untuk mempersiapkan Ibu sebelum pembelajaran di kelas, agar lebih siap dan percaya diri dalam pembelajaran yang lebih baik bagi siswa ke depannya. Jadi saya memiliki beberapa pertanyaan, Bu. Ya. Apa tujuan yang Ibu lakukan atau Ibu ingin capai dalam sesi ini? Adapun tujuan saya yaitu melalui model pembelajaran Discovery Learning, peserta didik mampu menjelaskan makna iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan benar serta memiliki rasa ingin tahu terhadap sejarah kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala dan terbiasa membaca Al-Quran setiap hari. Jadi tujuan pembelajaran Ibu adalah peserta didik mampu menjelaskan makna iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan benar serta memiliki rasa ingin tahu terhadap sejarah kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala dan terbiasa membaca Al-Quran setiap harinya. Dia butuh tujuan ini ya. Jadi ada pengembangan apa yang Ibu ingin capai dalam proses pembelajaran yang akan diobservasi nanti ke depannya? Jadi pada saat observasi nanti, saya ingin mengembangkan pembelajaran diferensiasi yang berpusat pada murid. Oh iya, jadi ada pengembangannya Bu, ingin Ibu mengembangkan pembelajaran berdiferensiasi ya Bu, yang berpusat pada murid. Iya Bu? Iya. Jadi rencana pembelajaran Ibu, bagaimana rencana pembelajaran Ibu terapkan? Mungkin bisa mencakup strategi pembelajaran, model pembelajaran, atau metode pembelajaran yang Ibu akan laksanakan. Jadi untuk pembelajaran nanti, saya akan membuat pemetaan sesuai gaya belajar murid dan saya akan mempersiapkan segala konten murid sesuai kebutuhan belajarnya. Adapun metode yang saya gunakan nanti adalah diskusi, tanya jawab. Dan untuk model pembelajarannya, saya menggunakan model Discovery Learning. Oh iya, jadi rencana pembelajaran Ibu capai adalah Ibu membuat pemetaan sesuai gaya belajar murid dan minat murid dan mempersiapkan segala konten murid sesuai kebutuhan belajarnya. Iya. Metode juga menggunakan diskusi dan tanya jawab. Oh iya. Dan juga menggunakan model pembelajaran yaitu Discovery Learning yang Oh iya. Jadi media apa yang Ibu gunakan dalam proses pembelajaran nanti? Adapun media yang saya gunakan adalah laptop, terus LCD proyektor untuk menampilkan PowerPoint PPT-nya dan membagikan LKPD kepada peserta didik. Oh, jadi media yang digunakan adalah ada laptop, ada LCD, ada proyektor dan ada LKPD yang dibagikan kepada siswa. Oh iya. Jadi kapan Ibu akan melaksanakan kegiatan pembelajaran ini? Di hari apa? Kelas siapa dan jam berapa? Oh iya. Insya Allah saya laksanakan di hari Senin tanggal 26 Agustus 2024 jam 7.30 sampai jam 8.50. Nah untuk pembelajaran ini saya di kelas 83. Jadi Ibu akan melaksanakan pelaksanaan itu hari Senin tanggal 26 Agustus tahun 2024 jam 7.30 sampai jam 8.50 ya Bu. Dan di kelas 83. Oh iya. Jadi setelah kita berbincang-bincang, pembelajaran berlangsung dulu. Jadi saya akan melakukan supervisi di kelas dan mencatat hal-hal apa yang terjadi. Dan selain itu akan mengadakan percakapan pasca observasi yang juga akan didampingi oleh pengajar praktik ya Bu di depannya. Ya, jadi setelah kita berbincang-bincang melakukan
kita observasi apa yang ibu ingin, apa ibu ingin hasilkan dari percakapan kita hari ini. Jadi yang saya dapatkan dari observasi ini yaitu membantu menyelaraskan visi pembelajaran dan memahami kebutuhan siswa, dan dengan dukungan kepala sekolah, rekan guru, dan juga siswa, mereka bisa tumbuh menjadi pemimpin yang mandiri, berkarakter positif, dan bertanggung jawab. Insya Allah ya Budi, semoga siswa berlanjut lebih baik ke depannya. Jadi terima kasih atas waktu dan kesediaan Ibu di percakapan observasi ini, sampai bertemu di minggu depannya Bu bersama Bapak Wakil Pengajar. Terima kasih banyak Bu, semoga Ibu sehat dan bahagia selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Percakapan kita hari ini sampai bertemu di kelas untuk observasi dan juga pasca observasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah. Sehat semua? Ya. Jadi sebelum kita belajar, kita membaca doa dulu ya. Siapa yang bisa memimpin doa? Saya. Silahkan naik. Sebelum kita belajar, kemarin kita mau baca doa. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan berilah aku pemahaman yang mudah. Amin. Jadi sekarang saya ya kehadirannya. Dengarkan namanya. Yang nanti nak, dan ini yang harus kita capai nantinya. Ya. Pertama, ya, melalui model pembelajaran discovery learning, peserta didik mampu menjelaskan makna iman kepada kitab-kitab Allah dengan benar, serta memiliki rasa ingin tahu tentang sejarah kitab-kitab Allah dan terbiasa membaca Al-Quran setiap hari. Ya, jadi ini kegiatan, ini adalah tujuan pembelajarannya. Nah, kita masuk ke pengertian iman kepada kitab-kitab Allah. Nah, iman, ada yang tahu apa itu iman? Ada yang bisa jelaskan apa itu iman? Iman itu meyakini dalam hati, diucapkan dengan lisan. Perhatikan, sekarang Ibu jelaskan tentang kitab Zabur. Nah, ini kitab Zabur ya. Kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam di Darussalam abad 10 sebelum Masehi. Diperuntukkan untuk kaum Bani Israel. Nah, jadi ini sebenarnya itu diurutan itu diturunkannya kitab duluan Zabur daripada kitab Taurat. Ini kitab Zabur diturunkan pada abad 10 sebelum Masehi. Mungkin kalau di buku urutannya kitab Taurat dulu. Padahal yang sebenarnya itu adalah yang pertama itu adalah kitab Zabur. Sudah ya? Iya, kitab Taurat. Nah, ini nama kitab Taurat. Nama
kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala, ya. Adapun pengertian dari iman, meyakini dari dalam hati, mengucapkan dengan lisan, dan membuktikan dengan perbuatan. Kalau iman kepada kitab-kitab Allah itu adalah meyakini dalam hati bahwa Allah menurunkan kitab suci. Jadi kitab suci yang harus kita imani itu ada 4. Pertama, kitab Taurat, kedua kitab Zabur, ketiga kitab Injil, keempat Al-Quran. Jadi semua keempat ini kita wajib kita imani. Yang kita pedomani hanya Al-Quran. Siapa yang bisa memimpin doa untuk ini? Memimpin doa untuk pulang? Siapa yang bisa? Nah, silahkan. Dimulai. Jadi saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita mengadakan coaching pasca observasi, di mana sebelumnya kita sudah melakukan pra-observasi dan observasi di dalam kelas. Pada hari ini saya didampingi oleh Bapak Asman Ansal sebagai pengajar praktik dan Ibu Santriana yang akan saya mendampingi untuk melakukan pasca observasi. Baiklah, assalamualaikum Pak Asman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Santriana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baiklah, kita akan mengadakan pasca observasi. Itu bagaimana keadaan hari ini? Alhamdulillah, saya sehat walafiat. Oh ya, alhamdulillah senang yang mendengar Ibu dalam keadaan sehat dan bahagia. Iya, semoga pembelajaran ini pasca ini berjalan dengan lancar dan mudah ya Bu. Iya, terima kasih banyak Ibu telah hadir dan telah meluangkan waktunya untuk melakukan pasca observasi. Saya merasa sangat bersemangat dan bermotivasi. Ibu ingin hadir untuk melakukan pasca observasi pada hari ini. Ada beberapa hal yang saya tanyakan ya Bu. Bagaimana perasaan Ibu setelah melakukan proses pembicaraan di dalam kelas? Terima kasih Bu. Alhamdulillah, saya merasa cukup puas dengan hasil pembelajaran hari ini. Sebagian besar siswa terlihat antusias dan aktif mengikuti materi. Namun, saya sedikit khawatir karena beberapa siswa tampak kurang fokus, terutama saat diskusi kelompok. Siapa Ibu? Apakah bisa Ibu ceritakan bagaimana Ibu proses pembelajarannya secara singkat atau pembelajaran di dalam kelas? Tentu, Ibu. Hari ini saya mengajarkan materi tentang makna dan sejarah kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Saya memulai dengan memberikan persepsi mengenai pentingnya kitab suci, kemudian melanjutkan dengan penjelasan singkat. Setelah itu, siswa berdiskusi dalam kelompok kecil untuk menganalisis beberapa ayat dari Al-Quran. Di akhir sesi, saya memberikan tugas individu kepada mereka untuk membaca Al-Quran setiap hari. Berikan yang sangat baik Bu, terkait dengan tujuan, metode dan mode yang Ibu gunakan. Apa yang rencana selanjutnya Ibu akan lakukan? Alhamdulillah, sebagian besar berjalan sesuai harapan. Tujuan saya adalah agar siswa dapat menjelaskan makna kitab-kitab Allah dan menumbuhkan rasa ingin tahu mereka tentang sejarahnya. Saya menerapkan strategi pembelajaran berdiferensiasi dengan metode ceramah dan diskusi kelompok serta model discovery learning. Namun, waktu untuk diskusi agak terbatas sehingga tidak semua kelompok dapat menyampaikan hasilnya dengan baik. Waktu sudah melakukan pembelajaran, metode dan model yang digunakan. Jadi, saya sudah paham maksudnya di mana dan apa waktu Ibu sudah menggunakan atau tantangan apa yang menjadi kendala yang dirasakan pada saat proses pembelajaran di kelas. Oh iya Bu. Selain manajemen waktu, saya juga melihat beberapa siswa tampak kelelahan dan sedikit bosan, terutama menjelang akhir sesi. Nah, hal ini mempengaruhi fokus mereka. Tapi tidak fokus ya Bu, berarti ada keterbukaan pada Ibu bagian anak ya Bu. Bagaimana rencana Ibu tidak lanjut atau apa yang direncanakan untuk mengatasi? Nah, kedepannya saya berencana untuk memperpendek durasi penjelasan di awal dan memberikan lebih banyak waktu untuk diskusi kelompok. Saya juga ingin mencoba memvariasi metode pembelajaran
seperti menggunakan video pendek serta aktivitas visual dan kinestetik agar siswa lebih tertarik dan tetap fokus. Berarti itu rencana yang sangat baik Budi. Pada saat pengamatan saya waktu observasi, bagaimana ini pencapaian untuk pembelajaran dengan Ya, alhamdulillah, saya melihat sebagian besar siswa sudah memahami materi yang saya sampaikan. Mereka mampu menjelaskan makna kitab-kitab Allah selama diskusi kelompok dan mengikuti singkat pembelajaran dengan baik. Namun, ada beberapa siswa yang tampak kurang terlibat dan saya merasa perlu memberikan pemahaman yang lebih mendalam bagi mereka. Oh, berarti kita karena pengalaman yang ya, berarti ada sintak yang dilakukan, ada tidak yang dilakukan. Namun semangat anak dan belajar. Bagus sekali Budi. Iya. Jadi apa pencapaian atau penilaian ibu mencapai dalam hidup pembelajaran ibu? Nah, untuk itu ya saya berencana untuk memanfaatkan teknologi lebih banyak, seperti menayangkan video singkat tentang sejarah kitab-kitab Allah agar siswa lebih tertarik. Saya juga ingin memberikan lebih banyak waktu untuk diskusi serta melakukan penilaian cepat di sesi untuk memastikan pemahaman siswa. Oh, berarti ada yang sesi kerjasama dan kolaborasi Budi. Iya. Bagus sekali. Apakah yang ibu rencanakan untuk meningkatkan kualitas pengajaran di sesi pembelajaran? Atau ada langkah yang baik yang ibu harus dilakukan? Yang langkah yang akan saya lakukan ya tentu dengan memperbaiki memperbaiki model pembelajaran saya dengan memberikan strategi yang lebih, dan saya harus memahami apa sih sebenarnya minat anak-anak ini, minat siswa ini. Oh, tapi harus paham apa bakat anaknya. Itu harus sekali rencananya. Bantu ibu kalau kegiatan ini. Nah, saya berencana untuk memanfaatkan teknologi juga, ya, seperti menayangkan video singkat tentang sejarah kitab-kitab Allah agar siswa lebih tertarik. Saya juga ingin memberikan lebih banyak waktu untuk diskusi dan melakukan penilaian cepat, yaitu sesi untuk memastikan pemahaman siswa. Siapa-siapa yang membantu dalam tindakan? Ya, semua rekan-rekan guru, terutama kepala sekolah yang sudah mendukung, dan juga dengan keterlibatan siswa. Sudah ada kolaborasi, ada kerjasama Budi atau ada dengan kepala sekolah Budi? Iya, kita harus kerjasama. Jadi ya saya senang dengan hal itu berkomitmen juga ya dalam komitmen itu terus berinovasi dan pengajaran. Apakah ada hal lain yang ibu refleksikan sebelum kita mengakhiri percakapan pasca observasi? Iya, saya hanya ingin mengucapkan terima kasih buat Ibu Rusmi atas waktu dan masukannya yang berharga. Saya akan terus berusaha memberikan yang terbaik untuk siswa dan memperbaiki pembelajaran saya di masa depannya. Ada rencana yang harus kita rencana untuk tindak lanjutnya ke depan. Tapi ibu ada juga kerjasama. Jadi nanti ini juga akan berusaha untuk maksimalkan anak-anak jadi bisa dipenuhi pembelajaran Bu. Iya. Ya, terima kasih Bu atas sambutan. Untuk dalam masa observasi ini, saya sangat menghargai kasih Ibu dan kelas Ibu. Saya yakin akan langkah-langkah yang Ibu rencanakan, motivasi anak yang lebih kuat, analisis sadar, dan ikhlas untuk menjalankan dan bekerja sama dan bertanggung jawab untuk menambah pendidikan agamanya yang berdalam di agamanya. Ya, terima kasih banyak Bu. Terima kasih banyak juga Bu Rusmi. Insya Allah saya akan berusaha sebaik mungkin dan tetap semangat untuk siswa kita. Semangat. Kasih banyak. Sekianlah dari percakapan kami. Pasca observasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.